Ya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Rabu 12 Juli 2023 ya. Oke, iya HSG tadi hari ini positif banget. Udah berapa hari nih? Doain tembus 7.000 dan 77,5 ya. Oke, gue mau bahas yang terheboh nih saat ini ya. Pak LKH TP, Stock Profit saham GJT 5 juta lembar coy. Ya, em, gue cuma kalau lu nonton di dulu video gue ya soal para penunggu saham ya. Nanti lu kalau yang belum nonton lu cari aja penunggu saham. Setiap saham tuh ada penunggunya, guys. Ada penunggunya. Ya, em, terutama gini dan kalau lu nonton lagi video gue yang lain yang soal kenapa sih lu harus ada di saham yang berdividen ya. Penunggu penunggu di saham yang berdividen tuh beda karakternya sama penunggu di saham yang nggak ada dividennya. Jadi beda karakternya ya, guys ya. Jadi sebelum lu kena cuci piring, lebih baik lu pahamin itu dulu gitu loh. Jadi lo harus tahu ya dia ini jual sekarang Pak Lo kan jual 5 juta ya saham GJTL ya guys. Dia tuh average-nya gue nggak tahu berapa tapi average dia sih feeling-feeling gue ada di sekitaran 300 ya. Mungkin average-nya dia 300 dan sekarang dia jual di 1.100 ya sekitar seginilah TP hampir 4 kali lipat lah ya. Berarti kalau dia jual 5 juta ya dikali 1.115 maka dia kira-kira punya hari ini dia jualan sekitar 36 eh 5 5 miliar ya. Iya, 5 miliar. Iya, 5 miliar ya. Berarti dia mungkin keuntungan dia kira-kira sekitar dia TP 4 miliar lah. 3 4 miliar kemungkinan dia TP laba bersihnya dia nih dari TP hari ini ya. Dan itu jumlahnya kecil ya. Memang eh ini dia jual 4 juta kan. Berarti dia masih ada 175 juta lagi di sini ya. Masih ada. eh Lo harus inget ya guys, meskipun Pak Lo ini kan udah semacam jadi panutan ya, tapi karena dia panutan gini, orang jadi ada yang tipe investasinya tuh ngikutin Pak Lo. Kemana Pak Lo beli dia ikut. Sehingga hal ini menimbulkan semacam FOMO tersendiri gitu, sehingga harga sahamnya bisa naik berbarengan. Karena orang pada ngikutin Pak Lo ya. Ikutin aja Pak Lo, pasti cuan. Jadi sehingga saham-sahamnya Pak Lo bisa jadi bergerak dengan sangat tinggi dan bisa jadi sangat liar. Ya, kalau lu nggak waras gitu ya, lu nanti bisa ngambil di pucuk dan lu jadi kebagian cuci piring. Ingat guys, saham berdividen sama saham nggak berdividen tuh beda ya. Ini beda. Penunggunya beda dan semuanya pun beda. Kalau di saham yang nggak berdividen itu yang terjadi adalah zero sum game ya. Apa sih zero sum game itu? Itu artinya itu sebuah situasi di mana ini dalam teori game ya, di mana keuntungan dari seseorang itu sebenarnya adalah loss dari orang lain. Jadi nggak sama sekali tidak ada perubahan kekayaan di situ yang terjadi hanya pemindahan kekayaan ya dari si bodoh ke si pintar seperti itu. Dari yang kalah ke yang menang. Jadi di lu kalau ada di saham yang nggak berdividen ini pasti ada yang loss pasti dan ada yang cuan. So ketika seseorang cuannya seseorang adalah loss dari orang lain. Ya ingat ini terjadi di saham nggak berdividen ya. Dan itu bisa ya terjadi juga di kripto dan segala macam gitu guys ya. Gue nggak menyangkal bahwa yang ikutin Pak Lo ada yang di average bahwa dia cuan gede, hampir ratusan persen. Tentu. Tapi ketika dia jual di atas dan sekarang robo, ya itu artinya dia cuan dari lossnya orang lain. Oke. Nah, lu yang ngambil di pucuk, ngambil di pucuk ketika Pak Lo jual dan kau ini robo lagi, ya berarti lu kebagian cuci piring. Paham ya, guys? Ini adalah zero sum game. Di saham berdividen, yang terjadi tidak seperti itu.
Ya, kalau kalau lihat gambar kan begini zero sum game ya. Kalau di, nah ini gambarnya. Nah, kalau di zero sum game, itu lu saling tarik menarik nih, dikirain ya, lihat. Ya, ya ini saling tarik menarik. Ini pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ya. Tapi kalau di saham yang berdividen, ini lu sama-sama win. Beda. Maksudnya gimana nih, Bos? Nah, maksudnya gini, misalnya gini, gua ambil saham BRI. Oke. Saham BRI, anggaplah dia ada yang punya di average 3.610 ya. Ya, 3.000 lah, 3.600 ya. Nah, ketika sekarang dia jual, saat itu tahun 2001 dividen BRI itu, ya tahun 2001 dividen BRI itu eh Rp 96 ya. Ini bukan sih ya, 96 ya. Ya oke lah, 96 ya. Bener ya, 96. Di harga 3.600 lu dapet yield sebesar 2,6% ya saat itu ya, dapet yield. Nah, ceritanya si orang ini mau jual di saham BRI-nya di harga sekarang ya 5.500 anggaplah. Maka orang ini cuan 52% dari tahun 2020 ya, dia dapat cuan 52%. Nah, orang yang beli di harga 5.500 dari dia ini, dia tidak mengalami kerugian, tidak. Ya, kenapa? Karena dia beli mengharapkan dividen. Saat ini posisi dividen BRI kemungkinan tahun depan tuh akan tembus sekitar, kalau gue nggak salah ya, 230. Ya, 230 dia beli di 5.500, dia masih dapat return 4,1%. Dia masih merasa untung. Ya, karena kemungkinan tahun depan dividen BRI kinerjanya bakal meningkat, jadi harganya mungkin bisa ke 6.000, jadi dia merasa untung. Ada pengaman, ada dividen di sini, dan ini bukanlah zero net game, zero sum game, no, bukan ya, ya, bukan. Nah, ini bedanya. Jadi di saham berdividen, ya di saham berdividen itu beda sama saham yang nggak berdividen. Ya, di saham yang nggak berdividen, lo tahu mereka tidak mendapatkan dividen kan? Oke, GJTL itu kapan terakhir dia bagi dividen? Coba kita cek. Kapan dia terakhir bagi dividen? Ya, kita cek ya. Tunggu, situs lain aja. Gue nggak biasa di situs ini. Ya ini. Dia terakhir bagi dividen itu ya tahun 2021 ya. Itu pun juga cuma Rp 10, kecil. Bahkan dia pernah bolong 2018 sampai 20 bolong ya. Jadi ini lebih banyak bolongnya ini emiten bagi dividen ya, guys. Jadi di saat posisi begini ya, sebelum kita ikut FOMO ya sama GJTL, kita harus berpikir waras dulu, guys. Berpikir waras. Gua worth it nggak ambil GJTL di harga, lu nyangkut di harga berapa sih, guys? Anggaplah ada yang nyangkut di 1.300 nih ya. Ya, oke. Nah, ketika di 1.300 ini kan lagi naiknya, ini menimbulkan FOMO ya. Orang-orang banyak FOMO dan menduga, wah, ini bakal nih ke 2.000 nih ya, atau bakal ke 3.000 nih. Nah, menimbulkan FOMO. Ada yang all in, dan ketika lu pada masuk sini, yang average bawah pada jualan, termasuk Pak lo, jualan. Ya. Lu jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Isaac Newton ya. Isaac Newton, gue udah bikinnya di video sebelumnya. Dia FOMO karena di saham Sotsi ya, Sotsi Company, padahal dia udah peracuan 100% ya, tapi karena dia lihat, wah naik-naik terus, akhirnya dia masukin banyak tuh duitnya dia. Dan ternyata loss, terjadi pembantaian, berat, loss ya, karena bubble, greater full theory, bubble, berat. Dia loss kalau dirupain sekarang ratusan miliar lah. Loss gede banget dia di Sotsi gara-gara FOMO.
Isaac Newton ketika dia lose kayak gitu guys, dan itu apa yang dilakukan Isaac Newton itu masih banyak dilakukan oleh orang sekarang kesalahannya ya. Kesalahannya karena dia FOMO. Contoh, oke, kalau kalau gue dalam posisi ini gimana? Gue sebenarnya guys ya, gue tuh udah ngelihat gelagat ini berapa minggu 2 minggu, cuma gue nggak mau ngomong. Karena kalau gue ngomong kemarin kan gue sempet bahas saham deal ya, itu ternyata repo tuh ada yang nggak terima gitu. Jadi gue tunggu kejadian dulu kayak gini baru gue bikinin. Tunggu kejadian dulu. Karena kalau gue bilang nanti, kalau nanti pas gue bilang pas itu robo, nanti gue yang disalahin. Ganggu pesta orang, gue nggak mau ganggu pesta orang. Ini, tapi ini kan kebetulan udah robo nih, ya nggak? Jadi gue bahas aja. Ini contoh, kita akan analisa secara waras dulu ya. Ya, kalau lu tanya kenapa gue nggak mau masuk, yes. Karena gue tuh agak lumayan anti lah kalau kalau saham gak ada dividen, kok gue lumayan anti gitu loh. Pertama, oke, kita lihat GJTL ya. Contoh, kenapa cara kalau cara gue ya analisanya gini. Tahu-tahu kan dia kemarin naik sampai 1.300 kan. Terus gue ngitung. Oke, harga fundamental dia berapa sih kalau gue pakai cara gue? Kalau Benjamin Graham punya 305 kali 10. Ya betul. Oke, tembus 3.050. Berarti baru mahal ya. Ini kan menurut Benjamin Graham. Makanya gue kurang setuju sama EPS. Kalau cuman hanya berdasarkan EPS ya. Gue lihat track record dia bagi dividen. Oh, ternyata nih emiten nggak rutin ya. Nggak rutin bagi dividen. Sekalinya bagi juga cuman cupil nih kayak gini. Nah, gue langsung berpikir, kalau gue ambil ini di harga 1.300, seumpama si penunggu yang dibawa-bawa pada take profit, contohnya Pak Lo, take profit, gue dapat apa? Pengaman gue apa? Nyata nggak ada. Ya kan, ini kan jarang bagi dividen kan. Kalau bagi juga cuma RP10 ya nggak worth it dong. 10 per 1.300 kan berarti lu cuma dapat sekitar berapa ya? Berapa yieldnya? 0,7% per tahun ya, kagak mau gua. Itu juga kalau dia bagi kecil kan. Nah, itu artinya dengan analisa gini aja, makanya gue bilang ini gue tidak mau masuk, tidak mau masuk. Ya. Karena gue nanti kemungkinan gue akan bernasib sama seperti Isaac Newton. Jadi lu harus bisa ngendalin diri kapan lu nggak boleh masuk. Lu harus bisa tahan itu guys ya. Kebanyakan ya di bursa kita ya FOMO-an orang ya. Asal lagi pada rame ikut aja ya. Kalau udah jadi bagian cuci piring baru nangis gitu kan. Lebih baik lo nggak usah masuk dari awal. Ini pengamannya nggak ada kalau menurut gua di GJTL ya. Nggak semua saham Pak Lo yang menurut gua gini loh, Pak Lo oke lah kita kan panutannya, tapi kan lu harus punya jati diri lu juga dong. Lu ini apa gitu. Jangan jangan FOMO-FOMOan gitu loh. Gitu ya. Betul ada yang cuan ini gini gua channel sorry video ini gue bikin buat yang hari ini yang kena cuci piring ya. Tapi buat lo yang emang udah ikutin Pak Lo dari average rendah lu cuan ratusan persen ya, ini bukan video bukan buat lo ya. Nah, ini saham GJTL ya. Nah, nggak semua saham Pak Lo ya, kalau di mata gua ya nggak apa nggak semua saham Pak Lo tuh nggak berdividen. Ada yang berdividen. Nah, contoh misalnya gue bilang BNGA. Ini kan sahamnya dia ya. Kita analisa, wah harga fundamentalnya berapa nih? Wah 252 kali 10. Oh 2.520. Baru mahal. Ini contoh ya. Ini baru mahal. Oh ternyata masih sekarang masih di harga 1.500. Wah masih worth it. Masih worth it. Terus dia rutin bagi dividen nggak? Wah ini rutin nih. Udah 3 tahun nih 57% ya. Berarti kan kira-kira tahun depan dia bagi 252 dikali 57%. Ya, 252, aduh, dikali 57%, maka tahun depan, weh, masih masih bagian bisa berpotensi tembus loh 143 nih. Ya, dividennya. Kalau gue masuk sekarang 1.590, gue masih dapat yield tahun depan, wah 8,9%, masih gede nih. Dan terus gue menganalisa, kalau seumpama Pak Lokeng Hongnya take profit, harganya robo, nggak masalah nih, gue masih dapat 8,9% tahun depan. Wah ini aman, aman ya. Jadi di sini gue juga BNGA gue mau masuk, meskipun ada Pak Lo. Jadi gue nggak takut Pak. Gini loh, gue nggak takut Pak Lo take profit. Lu paham poinnya ya. Di BNGA gue kagak takut.
Pak lo take profit, nggak takut. Mau dia take profit nggak masalah. Nah, karena ini saham membagikan dividen, ada pengamannya. Kalau GJTL, lu GJTL lu masuk di 1003, dia take profit, habis itu dia diemin, lu mau ngomong apa? Lu dapat apa? Nggak ada, gitu kan. Lu cuci piring. Nah, kalau di BNGA, kalau palonya take profit, gue kagak takut. Ya, kemarin juga nih gue bahas Samdil gitu kan. Ini gue males bahas ya, takutnya ngeganggu pesta lu kan, jadi gue males gitu loh. Coba lu berpikir nih kan, yang Emiten nggak pernah bagi dividen nih. Kalau palo tiba-tiba TP jebret, lu dapat apa? Nah, itu pertanyaan gue. Dari fundamental aja, IPS nih 12 kali 10 aja, ini paling mahal juga 120 nih barang. Soalnya dari manapun nih udah nggak logis harga segini. Kalau gua ya, tapi terserah. Kalau lu mau coba-coba, ya silakan. Ya. Kalau gua emang nggak pernah mau guys masuk di saham yang nggak ada yang bagi dividen dalam jumlah besar ya, terutama ya. Gua nggak mau. Kalau mau coba-coba doang sih, iseng-iseng pakai satu lot dua lot ya nggak masalah. Iseng-iseng satu dua lot cuma lucu-lucuan gitu ya nggak masalah. Tapi kalau lu all in ya gua nggak tahu. Ya, ya itu guys. Jadi ingat guys, setiap saham itu ada penunggunya dan lo harus analisa dengan baik. Terutama yang lu harus waspada itu saham yang tidak ada dividennya, tidak membagikan dividennya. Itu lu bener-bener harus ekstra hati-hati. Ya, karena si penunggu lamanya nggak dapat dividen, cuannya dia cuman capital gain. Karena cuannya cuman capital gain, otomatis para penghuni di saham nggak berdividen tuh itu lebih liar lah, lebih lebih galak, lebih ganas, lebih kejam, lebih apa ya? Ekosistemnya itu lebih brutal gitu loh, gue bilang ya. Ketimbang di saham-saham yang membagikan dividen. Saham-saham yang membagikan dividen karena perusahaannya itu yang bagi dividen. Otomatis orang-orang yang di dalam sana itu anteng-anteng, lebih anteng lah, lebih anteng. Nggak, ya kalau jualan pun kita juga nggak rugi. Ada yang misalnya tahu-tahu ada pemegang saham sebesar yang Pak Lo ini yang tahu-tahu take profit dalam jumlah banyak, robo ya kita tetap biasa aja karena kita dapat dividen. Nah itu aja. Ya itu aja guys, gue cuman bilang hari ini. Mm-mm. Gue juga nggak tahu ya, untuk yang lainnya lu analisa sendiri, dan ya itu aja. Semoga video gue ini bermanfaat buat lo. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.